Bismillah, kita mulai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu dan Bapak yang semoga diberikan kesabaran dan diberikan kebaikan insyaallah. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga dalam kesempatan siang kali ini Allah memberikan kepada kita kebaikan. Dan di antara makna kebaikan dalam kehidupan di dunia yaitu adalah ketika kita diberikan ilmu yang benar serta memudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Karena sesungguhnya di antara yang kita minta kepada Allah yaitu adalah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sebagaimana termaktub di dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat. Dan kita dulu sering menyangka bahwasanya makna kebaikan itu yaitu adalah materi dan harta. Tetapi kalau kita kembalikan kepada perkataan Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, kita akan mendapatkan bahwasanya makna hasanah yaitu adalah ketika kita diberikan ilmu yang benar serta diberikan pola ibadah yang lurus, maka itulah yang disebut dengan hasanah. Jadi kita betul-betul bersyukur kepada Allah apabila kita diberikan oleh Allah kebaikan dalam kehidupan di dunia, sehingga kemudian kebaikan itu menjadikan kita mudah untuk mendapatkan pemahaman yang benar, dan semoga kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk beramal. Dan inilah yang kita harapkan dari setiap kajian yang kita ikuti adalah semoga kita mendapatkan kebaikan dalam urusan dunia dan akhirat kita. Kita akan meneruskan kajian tafsir. Tentunya kita mengetahui bahwasanya di antara cabang ilmu yang paling agung dalam pembahasannya, para ulama menyampaikan bahwasanya di antara ilmu yang paling agung pembahasannya itu adalah tafsir. Karena sesungguhnya tafsir itu objek dari ilmu tafsir tersebut adalah kalamullah. Dan tidak ada sesuatu yang paling indah dari satu percakapan manusia kecuali membicarakan tentang apa yang disampaikan oleh Allah. Dan tentunya kita mengetahui dari objek kalamullah yang menjadi objek dari pembicaraan ilmu kita mengetahui bahwasanya kita akan mengetahui banyak hukum di dalam setiap yang kita kaji, dan itu mampu menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah hati yang sehat untuk mudah menjadikan Al-Quran menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, karena siapapun yang bersama dengan kalamullah maka dia akan bahagia di dunia dan akan pula bahagia di akhiratnya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita sampai apa ini? Saya juga lupa. Sudah selesai? Belum. Ayat berapa? Belum. Belum. Satu pun belum. Masih mukadimah. Mukadimah. Tidak apa-apa. Kita akan membicarakan tentang surat An-Nas, yaitu adalah surat yang disebut dengan kata An-Nas, dan kata An-Nas itu diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran 240 kali. Jadi kemudian surat ini diberikan oleh Allah dengan nama surat An-Nas karena menceritakan dan menyampaikan kepada kita tentang kedudukan Allah yang menjadi Rabb bagi setiap manusia. Tentunya kita mengetahui bahwasanya surat ini adalah surat Madaniyah, di mana surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah peristiwa Rasulullah melaksanakan hijrah ke Madinah. Jadi ini merupakan surat Madaniyah berjumlah 6 ayat, dan ini merupakan salah satu surat yang penuh dengan keutamaan sebagaimana yang telah kita sampaikan dalam pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Sekarang kita akan memperhatikan ayat yang pertama. Ayat yang pertama Allah menyampaikan kepada kita, Qul a'udzu birabbin nas. Allah menyampaikan kepada kita, Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabb yang menguasai manusia. Kita mengetahui di dalam ayat yang pertama ini kita akan belajar banyak faedah. Kita akan mempelajari banyak materi dan intisari dari apa yang disampaikan oleh Allah pada ayat yang pertama. Intisari yang pertama yang kemudian kita dapatkan dari ayat yang pertama surat An-Nas itu adalah kita mengetahui sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang lemah.
Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang rapuh. Sehingga kemudian ketika dia adalah makhluk yang lemah dan makhluk yang rapuh, manusia itu memerlukan zat yang kuat untuk melindungi dari segala kelemahan dan kerapuhan yang kita dapatkan selaku manusia. Makanya orang yang senantiasa berlindung kepada Allah, maka sesungguhnya orang yang berlindung kepada Allah, maka mereka menjadi orang yang paling beruntung karena dia pada hakikatnya berlindung kepada zat yang maha sempurna. Dan siapapun yang menggantungkan sesuatu kepada selain Allah, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah bahagia, karena yang menggantungkan sesuatu kepada selain Allah tidaklah mendapatkan kecuali adalah kerugian. Ya, makanya siapapun mereka yang telah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah sempurna, karena hakikatnya diri ana dan diri antum, kita ini dalam kondisi yang lemah dan rapuh, dan tidak ada tempat bagi kita berlindung kecuali adalah kepada Allah. Makanya sampai Rasulullah SAW menyampaikan, man khafa lillahi, barang siapa yang takutnya itu hanya kepada Allah semata, maka Allah akan menjadikan setiap makhluknya akan takut kepadanya sebagaimana dia takut kepada Allah. Tapi barang siapa orang yang takut kepada selain Allah, maka Allah akan jadikan dia akan ketakutan kepada setiap makhluk, akan khawatir pada setiap perkara ketika dia telah meletakkan takutnya kepada selain Allah. Orang yang takut kepada setan itu orang yang paling lemah. Orang yang takut kepada jin itu menjadi tambah lemah. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah mengatakan fazaduhum rahaqa. Orang yang takut kepada jin, maka setan itu akan menambah ketakutan kepada dirinya. Tetapi orang yang takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikan seluruh makhluk itu akan takut kepadanya sebagaimana dia takut kepada Allah. Makanya kita perhatikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana dia menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Bahkan kalau boleh saya menyampaikan, di dalam sirahnya diterangkan, sesungguhnya pipinya Umar bin Khattab itu ada garis menghitam di bawah matanya. Jadi kalau Bapak ingin tahu bagaimana kondisinya Umar itu tinggi, badannya bidang, kemudian beliau agak kehitam-hitaman, kemudian di bawah matanya itu ada garis panjang sampai kemudian menyentuh ke dagunya. Dan garis yang panjang itu diterangkan oleh para ulama, diterangkan oleh para ahli sejarah, sesungguhnya tidaklah panjang dan hitam di bawah matanya Umar bin Khattab likasratil buka, karena saking banyaknya beliau menangis sampai membekas di pipinya. Insyaallah ya, kita bisa bayangkan sebanyak apa air mata yang keluar dari pipinya Umar bin Khattab dan sesering apa sampai menghitam. Kalau kita ini pipi hitam kan rata-rata karena jerawat batu yang tidak sembuh, itu hitam. Ini Umar bin Khattab, maka kemudian hitam. Kita biasanya habis dibekam hitam. Nah, itu. Ini kalau kemudian ini hitam karena saking banyaknya beliau menangis karena takutnya beliau kepada Allah. Jadi ini menunjukkan, Masya Allah, betapa besarnya kedudukan Umar bin Khattab ketika dia takut kepada Allah. Maka ketika Umar bin Khattab betul-betul menjadi hamba yang takut kepada Allah, Allah jadikan setiap orang itu takut kepada Umar bin Khattab. Sampai kita mendapati bahwasanya setan, diterangkan oleh Nabi bahwasanya setan ketika berjalan pada gang yang sama dengan gang yang diambil oleh Umar bin Khattab, maka setan itu lebih rela pergi menghindari gang tersebut daripada bertemu dengan Umar bin Khattab. Jadi kalau setan itu akan berjalan pada satu jalan, lalu di situ ada Umar, maka setan itu lebih rela untuk memilih jalan yang lainnya daripada berhadapan dengan Umar, insyaallah. Dan yang mengatakan itu Rasul dalam riwayat yang sahih. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang yang paling takut kepada Allah, justru Allah akan jadikan dia menjadi orang yang ditakuti oleh setiap makhluk. Setiap orang akan segan kepadanya, karena pancaran orang yang takut kepada Allah memancar kepada orang-orang dan makhluk di sekitarnya. Maka Umar bin Khattab ini kejadiannya terulang kepada seorang tokoh salaf yang bernama Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Zubair ini merupakan salah satu ulama yang menentang keras Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, di mana ini pemimpin dolim. Dia pemimpin dolim tapi masih menjalankan syariat Allah, dia masih menjalankan ekspedisi jihad. Maka kemudian tetapi Hajjaj bin Yusuf ini dolim. Kesukaan Hajjaj bin Yusuf itu mengalirkan darah. Di antara musuhnya Hajjaj bin Yusuf itu siapa? Sa'id bin Zubair. Menjadi buronan dan akhirnya tertangkap di Damaskus. Dibawa, kemudian akan dibawa dan dihadapkan kepada Hajjaj bin Yusuf. Sa'id bin Zubair ini tokoh
Di antara ulama para salafus salih, salah satunya adalah Sa'id bin Zubair rahimahullahu ta'ala. Dalam perjalanan para tentara ketika membawa Sa'id bin Zubair, maka mereka mendapati malam ketika akan memasuki hutan. Lalu ketika mereka akan memasuki hutan, maka mereka dihadang oleh seorang pendeta. Pendetanya baik sebenarnya. Pendetanya berkata kepada tentara-tentara itu, tak terkecuali kepada Sa'id bin Zubair, ini di dalam hutan ini ada singa yang selalu keluar di setiap malam. Aku khawatir kalau kalian memaksakan diri untuk masuk, maka kalian akan diterkam, karena dia menyerang siapapun yang kelihatan di waktu malam. Maka para tentaranya kemudian percaya dengan ucapan itu. Lalu sang pendeta menawarkan, sudah kamu tinggal bersama kami ya, 1 malam di dalam gereja kami. Tapi kemudian Sa'id bin Zubair kemudian menolak, karena dia tidak mau berlindung pada atap yang pernah dipakai di dalam kesyirikan. Dia menolak. Jadi betul-betul akidahnya itu Masya Allah bersih, sampai dia tidak mau beratap kepada satu atap, di mana atap itu menjadi atap yang pernah dijadikan tempat kesyirikan. Sang pendeta mengatakan kepada Sa'id bin Zubair, ini kamu kalau kemudian tidak masuk, kamu akan ditergam oleh serigala. Tapi kemudian Sa'id bin Zubair mengatakan, tidak, biarkan aku di luar bersama dengan Robku saja. Maka kemudian akhirnya para tentaranya masuk. Dan betul ketika matahari tenggelam, maka kemudian keluarlah singa yang persis disampaikan oleh pendeta itu. Dan ketika keluar, Masya Allah, singa itu mendapati Sa'id bin Zubair duduk larut dalam dzikirnya, tenggelam di dalam dzikirnya, dan singa itu tidak mengganggu sedikit pun Sa'id bin Zubair. Lalu kemudian singa itu duduk di samping Sa'id bin Zubair, seakan-akan dua makhluk itu tenggelam dalam dzikirnya kepada Allah, melewati malam sampai pagi. Singa itu kembali ke hutan dan tidak mengganggu Sa'id bin Zubair. Seorang walinya Allah ini, dan kita harus paham ya, walinya Allah itu banyak, bukan hanya 9. Bapak dan ibu pun akan menjadi walinya Allah ketika betul-betul beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu wali bagi orang yang beriman. Makanya kemudian setelah itu Sa'id bin Zubair dibawa, dihadapkan kepada Yusuf, dan akhirnya dipenggal kepalanya oleh Hajjaj bin Yusuf. Tapi yang menarik adalah ketika Sa'id bin Zubair sebelum dipenggal, maka Sa'id bin Zubair itu berkata, ya Allah, jadikanlah aku orang yang terakhir kalinya mampu dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, dan Allah bayar kontan, Allah kabulkan permintaan Hajjaj bin Yusuf. Maka Allah kabulkan permintaan Sa'id bin Zubair. Maka kemudian setelah dipenggal kepalanya, terputus kepala dari badannya beliau. Ini konsekuensi seorang ulama itu kayak gini. Makanya sebaik-baik kalimat jihad adalah kalimat hak yang disampaikan di hadapan penguasa. Maka kemudian konsekuensinya apa? Dipenggal kepalanya. Kalau menyampaikan kalimat kebenaran itu konsekuensinya berat. Makanya kemudian dipenggal kepalanya, putus kepala dari tubuhnya. Tetapi setelah itu Hajjaj bin Yusuf dalam keadaan ketakutan, teriak-teriak, akhirnya jatuh sakit. Tidak terlalu lama setelah itu akhirnya meregang nyawa. Dan ketika meregang nyawa tidak mampu menyebutkan kalimat Allah sedikit pun, kecuali dia selalu mengatakan, ya Sa'id, ya Sa'id, wahai Sa'id, kenapa sih kamu kok ngejar-ngejar saya terus? Dan itulah kalimat yang diucapkan sebelum dia mati, menebus semua perbuatan dolimnya kepada setiap orang yang beriman. Disitulah kita memahami bahwasanya poin yang pertama adalah, kalau kita ingin menjadi orang yang berani menghadapi kehidupan ini walaupun kita sendirian, maka sesungguhnya perkara yang kita harus lakukan adalah takutlah kepada Allah. Maka Rasulullah menjamin, man khafa lillah, barang siapa yang telah takut kepada Allah, maka Allah itu akan menjadikan seluruh makhluk itu akan takut kepadanya sebagaimana dia takutnya kepada Allah. Jadi kalau kita khawatir di tempat-tempat yang menakutkan, khawatir terhadap satu makhluk, khawatir kepada wanita rambut panjang, matanya hitam, maka kemudian syaratnya adalah bagaimana kita itu betul-betul beriman sama Allah, takut sama Allah. Maka Allah akan menjadikan hati kita menjadi kuat, dan Allah akan jadikan setiap makhluk itu takut kepada kita sebagaimana takutnya kita kepada Allah. Jadi makanya inilah yang menjadikan kita harus memahami, jangan pernah sama sekali meletakkan rasa takut kita kepada jin. Karena setiap kita meletakkan rasa takut kita kepada jin, Allah sudah menyampaikan kabarnya. Kalau kamu takut kepada jin, maka sesungguhnya jin itu akan menambah rasa takutmu dan rasa khawatirmu. Mana dalilnya? Buka surat Al-Jin.
Ayat yang ke-6. Ya. Baca, Pak. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Ya. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ya. Maka Allah menyampaikan di sini, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada di antara manusia yang dia itu meminta perlindungan kepada jin, maka jin itu menambah dosa, menambah kemaksiatan, menambah rasa takut, menambah rasa khawatir, itu jadi satu. Sama itu maknanya. Makanya kalau kita dapati ada orang ketika masuk ke sebuah kampung, ke sebuah suku, Ana pernah melihat tayangan, sebuah tayangan ya. Tayangan itu petualangan, yaitu yang di situ ada tim petualangan yang kemudian masuk ke kampung-kampung dan suku-suku di pedalaman. Maka kemudian mereka mengadakan ritual-ritual tertentu sebelum masuk kepada suku-suku di pedalaman itu. Maka kemudian inilah yang disampaikan oleh Allah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni. Dan sesungguhnya jin itu tidak bisa memberikan kepada kita perlindungan. Kalaupun jin memberikan perlindungan kepada manusia, maka sesungguhnya jin itu akan menyedot segala kemaslahatan dan segala kebaikan kita, karena sesungguhnya jin itu selalu meminta bayaran dan imbalan atas apa yang dia berikan kepada manusia. Tapi yang kita pelajari di sini yang paling penting adalah siapapun yang dia takut kepada jin dan takut kepada setan, maka semakin besar takutnya, maka semakin besar jin itu akan memberikan dosa dan memberikan kemaksiatan. Kok bisa, Ustaz? Iya. Coba kalau kita takut ketika melewati tempat-tempat yang kemudian kita khawatirkan, apa biasanya? Kita akan ngikutin, sudahlah, ritualnya apa di sini? Ritualnya harus bayar menyan. Ya sudah, saya akan bakar kemenyan. Akhirnya nambah dosa. Kita ngelewatin kemudian pantai, ya bukan pantai Indah Kapuk, pantai selatan. Jadi pantai selatan. Kemudian ketika kita di sana, ketika kemudian ini dikatakan jangan pakai hijau, maka kemudian akhirnya kita pakai hijau, padahal kita ngerti mau pakaian warna merah, hijau itu semuanya telah dihalalkan oleh Allah, dan tidak boleh bagi kita mengharamkan apapun yang telah dihalalkan oleh Allah, itu tidak boleh. Mengharamkan hijau karena sesungguhnya di pantai selatan itu tidak diterima warna hijau, itu tidak boleh itu. Kita kemarin kan belajar di Emerald itu, di Asof kan, tidak boleh kita mengharamkan apapun yang tidak diharamkan oleh Allah. Orang yang semacam itu bukannya dia tambah kuat, tetapi tambah rapuh, karena setan itu tidak akan pernah berhenti kepada satu permintaan kecuali menambah dengan permintaan-permintaan berikutnya. Itu sifatnya. Makanya Allah sampaikan ayat ini yang pertama supaya kita ngerti tidak ada zat yang bisa memberikan perlindungan secara maksimal kepada manusia kecuali adalah Allah. Saya masih ingat ketika di waktu kecil, ini mungkin di waktu kita kecil, terutama di kota saya, itu di setiap rumah itu kemudian dikasih tanda 3 jari, cat, yaitu cat 3 jari gini di setiap pintu-pintu rumah. Saya masih SD. Maka kemudian saya bertanya ke teman-teman itu, kenapa kok rumah-rumah dikasih gitu? Lalu kemudian keluarlah jawaban yang tidak pernah saya sangka, tapi saya ingat sampai sekarang, menggambarkan bagaimana kondisi keislaman masyarakat. Di sini juga kita paham ya, jangan buru-buru kalau berdakwah itu. Salah satu di antara kerusakan dakwah itu sumbu pendek yang kemudian akhirnya apa, tidak sabar dalam dakwah, pengennya langsung menang dan langsung menang. Bukan gitu dakwah itu. Dakwah itu proses yang panjang. Karena sesungguhnya umat ini masih jauh dari akidah salimah. Maka kemudian 3 itu dikatakan karena Nyi Roro Kidul sedang mengadakan pesta perkawinan dan meminta tumbal. Dan kemudian setiap rumah yang dikasih dengan cap 3 itu tidak akan mampu dimasuki oleh tentara-tentaranya jin. Oh, apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Tapi disitulah kita memahami bahwasanya akidah itu apabila telah tertanggal dalam kehidupan manusia, maka sesungguhnya logika manusia itu menjadi hilang. Perhatikan aja, orang yang berbuat syirik itu selalu dimulai dari apa? Hidupnya nggak logis. Kalau kita sudah kemudian tidak bertauhid dengan tauhid yang benar, perhatikan, orang yang telah melepaskan tauhid dalam kehidupan itu sebagaimana orang yang mabuk. Dia kemudian sebagaimana kehidupan dia itu ya sebagaimana dia jatuh dari puncak ketinggian, kalau di dalam Al-Quran itu jatuh dari puncak ketinggian.
maka akhirnya dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Kenapa? Karena kompas kehidupannya menjadi berantakan ketika dia itu tidak ngerti tentang akidah yang benar. Coba perhatikan orang-orang yang masih menjadikan ritual-ritual kesyirikan menjadi bagian dari hidupnya, itu pasti akan letih. Mau nikah di bulan Muharram tidak boleh, syura. Setiap mau nikah dihitung dulu tanggalnya, rumit hidupnya. Nanti ketika nyembelih ayam, maka kemudian harus ditusuk, darahnya tidak boleh netes, harus diteteskan di tempat yang tertentu, selalu sulit. Dan itu akhirnya berantakan hidupnya ketika mereka telah menjauhkan dirinya dari akidah yang benar. Makanya fungsinya akidah itu apa? Mengeluarkan manusia dari ibadah manusia kepada setan dan ibadah manusia kepada manusia. Maka akidah itu fungsinya mengeluarkan ana dan antum, ana dan antunna dari peribadatan kita kepada selain Allah menuju peribadatan kita yang murni hanya kepada Allah. Makanya orang yang bertauhid itu hidupnya simpel dan selalu logis. Itu orang yang bertauhid. Kenapa kok jadi pergi? Kan habis nabrak kucing. Lah tidak ada masalah. Kucing kubur, selesai. Tapi kalau orang kemudian tidak punya akidah yang benar, habis nabrak kucing bingung dia. Resah, dia mau pergi gimana, sudah ditunggu sama manajer, ini proyeknya proyek ratusan juta, kalau mau pergi habis nabrak kucing, pusing dia. Dan akhirnya betul kan apa yang dikatakan oleh Allah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Orang itu kalau sudah berlindung kepada jin, maka sesungguhnya jin itu akan menambah dosa, menambah maksiat, dan menambah rasa takutnya. Makanya memastikan hidup kita, merdekakan hidup kita dari segala macam penghambaan kita kepada selain Allah. Kalau kemudian kita tidak memerdekakan hidup kita, hanya penghambaan kita kepada Allah, maka sesungguhnya kita akan diperbudak dengan segala macam hal-hal yang sifatnya menyiksa dalam kehidupan kita. Dan di antara yang kita khawatirkan itu apa? Ya diperbudak oleh setan, diperbudak oleh jin. Karena apa? Semua yang dilakukan hanya untuk memuaskan jin dan memuaskan setan, hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia yang tidak pernah mampu dia nikmati selama-lamanya. Ya, jadi kalau kita melihatnya itu kasihan betul. Makanya dakwah ini harus betul-betul memahamkan terus tentang tauhid, memahamkan terus tentang akidah. Ya, jangan kemudian gampang, jangan sibuklah kemudian perkara-perkara yang sifatnya itu furuk. Tapi perhatikan masalah yang pokok, yaitu adalah akidah. Dan masyarakat kita masih banyak yang tidak paham tentang ini. Dan inilah kewajiban kita untuk menyampaikan kepada mereka supaya umat semakin paham tentang hakikat tauhid yang sebenarnya. Jadi disinilah kita memahami bahwasanya poin yang pertama yang kita pahami adalah siapapun yang dia takut hanya kepada Allah semata, siapapun yang dia hanya takut kepada Allah semata, Allah akan jadikan seluruh makhluk itu akan takut kepadanya. Ya, makanya ada sebuah kejadian kan, ada salah satu syekh itu dalam salah satu buku kemudian menceritakan tentang salah satu di antara kisah luar biasa dan kisah heroiknya orang-orang di Afghanistan, yaitu ketika perjuangan di sana ada salah satu dokter akidah yang datang ke Afghanistan untuk kemudian ikut membantu, yaitu menyalurkan bantuan. Saat itu tahun berapaan itu? Tahun 90-an, 80-an lah. Ya. Maka kemudian datang ke sana selama itu. Kemudian ketika datang ke sana, tiba-tiba dia sedang berkumpul sama anak-anak. Lalu kemudian tiba-tiba terdengar suara tembakan dudut sama kemudian tembakan tank. Maka kemudian anak-anak kemudian tiarap, adapun yang dokter itu lari terbirit-birit sampai kemudian begitu jauhnya sampai jatuh ke semak-semak. Setelah suara itu hilang, baru kemudian sang dokter akidah ini kemudian bangkit dari semak-semaknya, lalu ngomong sama anak-anak itu, kok kamu tidak ikut sama saya lari ke semak-semak? Lalu kemudian anak-anak itu berkata kepada sang dokter akidah, dok, harus paham, setiap peluru itu sudah ada namanya. Jadi kalau di situ bukan nama kita, jadi walaupun kemudian kita ini tidak akan mendapatkan. Tapi kalau itu sudah ada namanya dan itu nama kita, walaupun kita terperosok ke semak-semak pun juga kemudian kita pun akan mendapatkan. Semuanya terjadi karena qadarnya dan takdirnya Allah. Dia hanya takut sama Allah kayak gitu. Kayak gambaran tadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya inilah yang menjadikan kita harus mengerti perjalanan kita mengkaji ilmu adalah perjalanan untuk mengkaji ilmu terus, supaya betul-betul menjadikan hati kita tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah.
Ya, butuh waktu yang lama. Makanya akidah itu merubah betul fondasi kehidupan manusia itu akidah. Jadi kalau kemudian merubah seseorang itu ya harus dari akidahnya yang benar. Perhatikan saja itu Ummu Khonsa. Ummu Khonsa itu ternyata ada kisah yang dipetik oleh sejarah kehidupan beliau sebelum beliau mengenal iman yang benar dan kehidupan Ummu Khonsa setelah dia mengenal iman. Itu Ummu Khonsa. Ummu Khonsa itu Masya Allah ya, sebelum dia mengenal iman, dia adalah orang yang benci kepada Nabi, orang yang benci kepada sahabat. Itu Ummu Khonsa. Apa yang terjadi? Maka dalam salah satu peperangan, yaitu adalah perang Badar, dia mengkondisikan kakaknya untuk ikut dalam perang Badar. Maka kemudian ternyata kakak tirinya yang ikut dalam perang Badar itu tewas di perang Badar sebagai barisan kaum musyrikun. Masya Allah, Ummu Khonsa itu menangis berhari-hari, berpekan-pekan, memukul-mukul pakaiannya, menyobek-nyobek pakaiannya, memukul-mukul pipinya. Kenapa? Sedih ketika kakak tirinya itu meninggal dunia dalam perang Badar. Padahal itu cuma kakak tiri, bukan kakak kandung. Ummu Khonsa radhiyallahu anha. Tapi perhatikan ketika Ummu Khonsa kemudian sudah berkenalan dengan iman yang benar. Setelah dia berkenalan dengan iman yang benar, apa yang terjadi? Akhirnya beliau beriman kepada Rasulullah. Tapi setelah beliau kemudian beriman dengan iman yang benar sampai mengkondisikan 4 putranya untuk kemudian berjuang bersama Nabi, lalu kemudian 4 putranya semuanya wafat gugur di jalan Allah dalam peperangan itu. Lihat Ummu Khonsa. Ummu Khonsa ketika 4 putranya itu meninggal dunia hanya meneteskan air mata sebentar, dia sujud syukur kemudian dia bersyukur kepada Allah. Kenapa kok beda banget? Padahal ketika waktu yang dulu sebelum mengenal iman, kehilangan kakak tirinya aja sudah terkoyak-koyak perasaannya. Tapi ketika kemudian dia sudah mengenal iman, 4 putranya, dan dia menjadi sebatang kara setelah itu. Tapi kenapa menjadi kuat? Ya hatinya sudah tertambat kepada Allah ketika sudah mengenal akidah yang benar. Jadi fungsinya dan tujuan dari akidah yang benar itu apa? Ngeluarin kita. Fungsinya itu apa? Ngeluarin kita min ibadatil ibad ila ibadatil lahi wahdah, menuju satu peribadatan dari manusia ke manusia, manusia kepada setan. Lah kita ini dibebaskan dengan akidah yang benar supaya kita beribadah kepada Allah secara murni. Makanya orang yang berakidah dengan akidah yang kuat, dia tidak beribadah kepada dunia, dia tidak beribadah kepada makhluk, dia tidak beribadah kepada setan, dia tidak beribadah kepada jin, dia hanya beribadah dan hanya terkait erat dengan ibadah dia kepada Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami, Masya Allah, ini yang menjadikan kita memahami kita ini lemah. Ya kalau kita lemah, pinter-pinterlah mencari tempat yang paling safety untuk kemudian menjadikan kita terlindungi. Dan tidak ada zat yang paling sempurna memberikan perlindungan dalam kehidupan manusia kecuali adalah Allah. Ya. Perjalanan kita untuk itu jatuh bangun, Ustaz. Iya, sama Bapak. Dengan anak, dengan ibu, dengan bapak, dengan antum, dengan antun. Nah, perjalanan kita untuk menuju ke posisi itu tuh perjalanan yang berat. Iya, jatuh bangun kita ini. Jatuh bangun kita ini. Coba perhatikan deh, orang kalau hatinya sudah nggak terkait dengan Allah itu pasti dia menjadi berantakan hidupnya. Istri yang hatinya hanya terkait kepada suami tok, Masya Allah, dia akan sering kecewa terus. Kenapa? Karena mengharapkan semuanya dari suaminya. Suami yang hanya cinta banget kepada istrinya dan dia menjadikan Allah menjadi yang kedua pun sama. Manusia yang kemudian menjadikan harta itu menjadi kaitan yang paling penting, maka dia menjadi tersiksa dengan itu. Siapapun yang melabuhkan cintanya kepada selain Allah, Allah akan hukum hatinya dengan cinta yang dia labuhkan kepada selain Allah. Dan itu salah satu di antara materi akidah. Ya, jadi itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami orang yang ingin ditakuti. Kita sih nggak pengen ditakuti ya, kita pengen takut kepada Allah supaya orang itu kemudian akhirnya kita tidak perlu takut kepada setiap perkara. Ya, jadi moga-moga Allah menjadikan hati kita kuat. Jadi itulah yang menjadikan kita memahami yang pertama. Materi yang pertama, intisarinya adalah saya lemah, antum lemah. Saya rapuh, antum rapuh. Dan kita belajar mengenal Allah supaya kita, Masya Allah, saya ingin beribadah dari manusia ke manusia, manusia kepada nafsu, manusia kepada harta, hanya beribadah kepada Allah yang murni. Dan itulah perkataan yang paling kuat dalam urusan akidah. Ya. Makanya Rustum itu pernah bertanya kepada seorang sahabat ketika para sahabat itu datang ke kerajaannya Persia yang begitu jauh dari Madinah.
Kemudian dia mengatakan, "Loh, yang menjadikan kalian keluar dari Madinah memerangi kami itu apa?" Maka kemudian dikatakan oleh seseorang sahabat, dia berkata, "Linukhrijakum min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah, min dzikid dunya ila saatiha." Kami ini datang ke kerajaanmu Persia ini, wahai Rustum, karena kami ingin mengeluarkan manusia dari ibadah manusia kepada manusia, dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia. Dan itulah inti dari ajaran yang disampaikan Nabi ketika kami ingin membebaskan di atas muka bumi ini supaya semuanya menjadi miliknya Allah semata. Masya Allah. Itulah perkataan sejarah. Ya. Jadi inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini kemudian ada satu perkara, yaitu adalah Qul a'udzu birabbin nas, yaitu adalah kita meminta perlindungan kepada Allah. Dan meminta perlindungan itu terbagi menjadi 3. Ada pertama, meminta perlindungan kepada Allah yang hukumnya adalah wajib, yaitu meminta perlindungan kepada Allah langsung. Ya. Kenapa kita ini meminta perlindungan kepada Allah? Ya karena kita punya musuh. Karena semuanya dari kita ini punya musuh. Kenapa Allah ciptakan musuh? Allah ciptakan musuh itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Supaya kita menikmati setiap proses kita di dalam ibadah itu kalau kita punya musuh. Saya kan pernah sampaikan ke Bapak dan Ibu kan, kalau kita bermain bola di tengah lapangan cuma satu orang membawa bola dan ngegulkan bola, itu nikmat atau enggak nikmat? Ya enggak nikmat. Enggak ada musuhnya kok. Ngegulin 30. Biasa. Ngegulin berapa? 30. Siapa lawannya? Tidak ada. Lawannya hawa nafsu. Tidak ada lah. Biasa. Tapi kalau kita kemudian bermain bola sampai kemudian mengalahkan 11 pemain, gojek sana, gojek sini, ngoper sana, ngoper sini, nyegat di depan gawang, nah itu saya biasanya. Maka kemudian akhirnya ketika kemudian kita kemudian bisa ngegulin, Masya Allah, itu terasa betul nikmatnya walaupun cuma satu. Kenapa? Musuh itu yang menjadikan nikmat kita ketika menggojek, dan nikmat kita bersama ketika dalam satu tim mengalahkan 11 orang dalam tim yang lainnya. Itu hikmahnya yang bisa kita raba, salah satunya di situ. Tapi pasti punya musuh, Ustaz. Oh, pasti punya musuh. Mana yang menjamin bahwasanya kita ini pasti punya musuh? Ayo dibuka itu dalam surat Al-An'am. 112. Sudah? Al-An'am 112. Geser terus saja nanti ketemu. Al-An'am 112. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Ya, Allah menyampaikan di dalam ayat itu, kita belum selesai. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Ya. Allah itu jadikan bagi setiap para nabi dan setiap orang yang beriman bersama para nabi dan meniti jalannya para nabi. Allah yang jadikan setiap para nabi dan para pengikutnya itu apa? Musuh. Aduan itu musuh. Musuh itu kemudian dari mana? Syayatinal insi wal jinni, setan dari kalangan jin dan kalangan manusia. Di situ kita paham ya. Berarti setan itu adalah kata sifat dari kata syatona. Syatona itu ba'uda. Artinya ba'uda itu apa? Ba'uda an rahmatillah. Dia jauh dari rahmatnya Allah. Ya. Maka kemudian dari kalangan jin dan manusia. Ayat ini 112 di dalam surat Al-An'am menyampaikan kepada kita bahwasanya setan itu ada datang dari kalangan jin dan kalangan manusia, dan itu menjadi musuh dalam kehidupan orang yang beriman. Makanya kemudian ada syariat meminta perlindungan itu kenapa? Ya karena kita punya musuh. Dan musuh itu kemudian terbagi menjadi dua. Pertama, musuh dari kalangan manusia yang mampu kita lihat dan mampu kita rasakan secara kasat mata. Dan musuh yang kedua adalah musuh dari kalangan setan-setan dari kalangan jin.
di mana tidak mampu kita lihat dan tidak mampu kita rasa. Dia mampu melihat kita, tetapi kita tidak mampu melihat mereka. Setan mampu melihat kita, mampu. Tetapi kita mampu melihat mereka, nggak mampu, Pak. Makanya tidak ada satu makhluk di atas muka bumi ini yang mampu melihat jin setelah Rasulullah SAW. Rasul saja tidak semua momentum beliau itu melihat jin. Saya ingatkan, tidak semua momentum beliau melihat jin. Kalau penampakan? Nah, nanti sebentar. Sabar. Tadi kan sabar nungguin saya. Jadi kemudian ternyata Rasulullah itu Rasul pun tidak melihat semua jin. Ya. Kalau Nabi saja ternyata kemudian tidak semua momentum beliau melihat jin, maka sesungguhnya apalagi kita. Dan sahabat pun juga tidak semuanya bisa melihat jin. Umar bin Khattab ketika ditakuti oleh setan, apakah Umar bin Khattab tahu? Tidak. Umar bin Khattab tahu ketika Nabi menyampaikan kepadanya bahwasanya setan itu takut kepadanya, dan setan itu lebih memilih jalan yang berbeda dengan jalan yang diambil oleh Umar bin Khattab. Bahkan kemudian ketika kita melihat Abu Hurairah itu nangkap setan atau tidak ketika menjaga Baitul Mal? Nangkap setan, ditangkap. Tetapi kemudian Abu Hurairah kan tidak tahu kalau itu setan. Yang mengatakan itu setan siapa? Nabi. Pagi harinya mengatakan, "Dzaka syaiton wa huwa kadzub wa dzaka syaiton." Itu adalah makhluk yang pendusta, tetapi apa yang disampaikan kepadamu itu benar. Apa yang disampaikan setan kepada Abu Hurairah ketika maling Baitul Mal? Kalau sebelum tidur baca ayat kursi. Wa dzaka syaiton, itu setan dan dia makhluk pendusta. Tapi Abu Hurairah tahu atau tidak tahu? Tidak tahu. Nabi ketika baca Quran pun tidak tahu kalau kemudian jin-jin itu mendengarkan bacaan beliau. Nabi, sampai Allah yang menyampaikan bahwasanya jin itu mendengarkan bacaan beliau. Artinya apa yang kita ingin ambil dulu? Artinya tidak ada manusia yang bisa melihat jin, itu tidak ada. Jadi kalau ada orang yang mengaku, wah ini di sini ada banyak setannya gitu, ngomong aja sama dia, sudah tahu dari dulu setiap rumah memang ada setannya. Dan tidak ada orang yang mampu melihat setan, itu tidak ada. Kalau ada yang mengatakan itu Ustadz indigo, anak-anak indigo yang mampu melihat setan, tidak ada. Kalau memang ada anak indigo, Ibnu Abbas itu paling layak untuk mampu melihat jin. Karena dia ketika Rasulullah meninggal itu masih umur 13 tahun. Sebagian ada yang mengatakan 9 tahun. Tapi apakah kemudian beliau melihat itu? Tidak. Kalaulah kemudian ada anak kecil yang kemudian mampu melihat jin sebagaimana hari ini kita sering ngomong, maka kemudian Hasan dan Husain yang cucunya Nabi itu paling layak bisa melihat setan ketika mereka di bawah pendidikan Nabi. Tapi pernah nggak anak-anak kecil para sahabat melihat jin? Tidak ada, tidak ada. Berarti apa indigo itu? Kemungkinan besar bahwasanya mereka kemudian kerasukan jin di dalam tubuhnya atas ilmu yang mungkin dipelajari oleh kakek moyangnya, ditelurkan dan diwariskan kepadanya sampai akhirnya melihat jin itu. Jin itu yang membukakan apa yang harusnya dia tidak lihat. Harusnya diapain? Diruqyah. Diruqyah. Mana dalilnya bahwasanya Nabi aja tidak ngerti bahwasanya Rasulullah itu kemudian tidak melihat jin? Ayo buka surat Al-Ahqaf. Surat ke-46. Al-Ahqaf. Surat 46. Wa kadari. Wa sarafna, ayat yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Ya, lihat. Wa idsarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Nah, lihat. Ini jelas banget nih. Wa idsarafna ilaika, dan ketika kami sampaikan kepadamu nafara minal jinni, ada rombongan jin yang mendengarkan bacaan Quran kamu. Tapi Nabi ngerasa nggak kalau kemudian di situ banyak jinnya? Nggak ngerasa. Ya. Kemudian qalu angsitu, mereka berkata, shh. Jadi jinnya itu ngobrol gitu. Qalu angsitu, diem, ini Quran lagi dibacain itu.
Jadi orang yang sering ngobrol ketika Quran dibacain itu bukannya manusia, jin juga. Situ. Situ. Falamma qudiya walau ila qaumihi mungdirin. Ketika sudah selesai dibacakan itu, mereka balik ke kaumnya untuk menjadi penyeru, pengingat. Qalu ya qaumana ajibu da'iya Allah inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Mereka pulang menyeru, mereka menjadi penyeru-penyeru. Jadi yang jadi dai itu bukan hanya ustadz, tapi jin-jin juga ada yang menjadi dai. Ada LC-nya enggak ustadz, enggak ngerti itu. Dokter enggak usah dipikir gitu. Dokter enggak usah dipikir. Mereka kemudian menyeru dan kemudian mereka mengatakan, kami habis baru saja mendengarkan sebuah kitab yang diturunkan setelah Allah menurunkan kepada Musa, yang mana menjadi petunjuk kepada jalan yang benar. Dan Rasulullah tahu itu, Rasulullah tidak ngerti sampai Allah yang menurunkan ayat 29 surat Al-Ahqaf, surat yang ke-46. Nah disinilah kita paham, loh kalau Nabi tidak semua beliau itu melihat jin setiap waktunya kecuali yang Allah bukakan dan Allah izinkan, apalagi kita. Bagaimana dengan penampakan-penampakan Ustaz? Yaitu penampakan-penampakan yang sifatnya setan itu telah merubah dirinya dengan penampakan-penampakan kepada wujudnya manusia atau wujudnya hewan. Bisakah? Bisa. Setan itu mampu menyerupai apa saja karena memang diberikan kesempatan untuk itu. Setan bisa nggak berwujud manusia? Bisa. Bukankah kita paham itu ketika malam sebelum rumahnya Nabi dikepung, mereka kumpulnya di mana? Di Darul Arqam. Mereka orang-orang musyrikun, mereka bingung gimana nih cara membunuh Muhammad ini. Kenapa saat itu mereka bingung membunuh Rasulullah? Karena mereka tahu kalau Rasulullah itu dibunuh, kabilahnya Rasul, Quraisy itu akan marah. Dan mereka khawatir karena kabilah yang kuat itu ya kabilahnya Rasul. Karena kabilahnya Rasul, walaupun mereka itu yang dibunuh Nabi Muhammad, walaupun kaumnya itu kemudian banyak yang nggak suka dengan Rasul, tapi semangat kekabilahan itu pasti akan membela. Dan mereka khawatir kalau berhadapan langsung dengan kabilahnya Rasul. Tiba-tiba kuculuk-kuculuk, ya, tiba-tiba datang itu orang tua, kemudian nggak ngerti dari mana, kemudian memberitahukan, gini loh caranya membunuh Muhammad itu. Kalian kumpulkan setiap suku-suku ini, kabilah-kabilah itu satu pemuda yang paling kuat, bawa pedang. Maka 10 ini bawa ini kemudian pemuda-pemuda ini. Lalu kemudian apa? Lalu kalian kemudian kepung rumahnya Muhammad, bunuh. Nanti darahnya Muhammad oleskan ke setiap pedang dari setiap pemuda dari semua kabilah itu. Nanti kalau kabilahnya Muhammad pengen menuntut balas, pengen balas dendam, maka mereka akan tanya, siapa kabilah yang berani membunuh anak kabilah kami? Maka semua kabilah itu kemudian menunjukkan pedangnya. Maka mereka akan pikir-pikir kemana mereka akan melampiaskan dendamnya. Siapa yang ngomong kayak gitu? Yang ngomong kayak gitu syaitan dalam wujud manusia. Sebagaimana ketika Abu Hurairah menangkap seseorang ketika mencuri Baitul Mal, kan? Wujudnya manusia atau tidak? Wujudnya manusia. Oh, dia berontak kok. Ketika dia berontak, lalu kemudian syaitan itu kemudian mengatakan, sudah lepaskan saya, tapi saya ajarin kamu satu hal loh. Apa? Kalau kamu mau tidur, bacain ayat kursi supaya kamu tidak diganggu syaitan. Tapi saat itu Abu Hurairah nangkap nggak secara fisik? Nangkep. Tapi Nabi mengatakan apa? Ya Abu Hurairah, tadi malam apa Abu Hurairah? Itu ya Rasul, saya nangkap maling dari Baitul Mal, tapi ngajarin saya ayat kursi. Kemudian Rasulullah berkata singkat, sodaqaka wa huwa kadzub wa dzaka syaitan. Yang diajarkan benar wahai Abu Hurairah. Yang diajarin tadi malam tentang ayat kursi benar. Wa huwa kadzub, tapi dia makhluk pendusta. Wa dzaka syaitan, itu syaitan. Tapi wujudnya manusia atau tidak? Manusia secara utuh manusia. Jadi bisa berwujud bergonta-ganti, bisa. Tapi tidak usah kita ngomong ya, jangan-jangan ini setan nih. Tidak usah gitu. Kita tidak punya kemampuan untuk mengenali orang setan atau tidak setan. Tapi setan bisa berwujud manusia atau tidak? Bisa. Misalkan ini yang dari Ciketing ini, setan atau tidak bisa. Ahlan Ustaz. Maka kemudian itu kita kemudian tidak boleh. Tapi ada nggak setan itu yang kemudian berubah-ubah? Ada. Kembali ke tadi, kalau kita mengenali ada anak apa tadi? Indigo ada atau enggak? Enggak ada. Ada orang yang kemudian nangkap jin, kemudian seakan-akan dimasukkan ke botol, ala pasti bohong, pasti bohong. Lu qadarullah itu kemarin beberapa waktu yang lalu ketika saya naik Grab ya,
Itu sopir Grabnya itu dulu kerja di gituan. Dia katanya itu bohong, satu rekayasa itu. Tapi dipertahankan ya karena rating itu. Saya yang kemudian pasang itunya. Jadi kemudian kok ada pohon, pasang dulu barangnya, baru ditanam itu pisang. Seakan-akan di sini gitu, dibuka pisangnya ada. Saya yang nanam kok. Loh, bener Pak. Demi Allah Ustadz, maka saya tinggalin. Sekarang saya jadi sopir Grab, lebih nyaman Ustadz. Saya bilang, jangan-jangan deket lagi sama syirik-syirik kayak gitu Pak. Iya Ustadz. Saya yang nanam, misalkan ada yang terbang, misalkan tiba-tiba pisangnya bergerak-gerak, itu saya tarik-tarik itu. Masa satu tim bisa bohong? Ya Allah Ustadz, antum nggak ngerti orang TV itu kayak apa kalau sudah bohong. Kata beliau gitu. Kalau mereka sudah tidak benar ya gitu, apapun bisa dilakukan hanya untuk mempertahankan RATINK. Kata beliau loh ya. Jadi tidak adakah yang kemudian peristiwa yang betul-betul nangkep kemudian dimasukkan? Tidak ada, demi Allah tidak ada Ustaz. Dia cerita, ya, saya wanti-wanti Pak jangan lagi dekat syirik. Pak, orang yang berzina di pinggir jalan lebih mulia daripada orang yang syirik. Iya Ustaz, iya, tapi jangan zina juga. Tapi kemudian zina juga dosa, tapi tidak akan pernah ngalahkan dosa syirik. Loh. Jadi tidak ada. Kalau ada orang yang betul-betul bisa ngelihat Ustaz, itu berarti dia punya jin di dalam tubuhnya, maka jin itu yang membuka. Dia membuka apa yang tidak dia lihat. Dibuka, oh dia ngelihat ini di sini. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada jin. Tapi kalau dia beriman, dia bisa ngelihat, Ada nggak kemudian satu dalil pun bahwasanya manusia bisa ngelihat setan itu? Tidak ada satu dalil pun. Setingkat Abu Hurairah saja tidak bisa ngelihat setan. Itu setingkat Abu Hurairah. Loh, setingkat Abu Hurairah saja tidak bisa ngelihat setan, kok apalagi kemudian yang lainnya. Jadi kalau ngelihat misalkan ada anak indigo, jangan kita jadikan ini malah kemudian, tapi justru dijadikan apa? Ini harus diobati pelan-pelan, dibacain Quran, diruqyah. Kenapa? Tidak ada satupun manusia yang bisa ngelihat setan. Allah yang menyampaikan dalam surat Al-A'raf bahwasanya dia melihat kalian tetapi kamu tidak bisa melihat mereka. Itu sudah dari kata Allah. Ya. Sampai disitulah kita paham. Berarti musuh itu pasti ada. Musuh ada. Itu dari kalangan setan. Belum lagi dari kalangan manusia. Jadi kalau ada orang yang memegang kebenaran kok tidak punya musuh, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, yaitu adalah kemudian dia berjalan di atas bukan dakwah. Yang kedua, dia bukan di atas kebenaran. Kenapa? Siapapun yang berjalan di atas kebenaran itu pasti banyak musuhnya. Makanya salah satu perkataan salaf, kalau kamu ingin melihat ahlul haq, orang yang berjalan di atas kebenaran itu, lihat kemana arahnya musuh-musuh Islam itu mengarahkan panahnya. Siapa yang dibenci orang-orang kafir, siapa yang dibenci orang-orang musyrik, siapa yang dibenci oleh orang-orang itu berarti dia berada di atas kebenaran. Tapi kalau orang mukmin yang mengarahkan panahnya kepada seseorang, itu berarti orang mukminnya bermasalah itu. Kenapa? Orang kafir itu, iblis itu tidak pernah salah memilih musuh. Iblis itu tidak pernah salah milih musuh. Jadi iblis itu tidak pernah salah milih musuh, enggak. Dari kita tahu iblis dari kalangan manusia itu siapa? Orang-orang kafir yang tidak pernah berhenti untuk memusuhi Islam. Kemana? Siapa yang paling mereka benci? Orang kafir itu siapa yang paling mereka benci? Pastikan. Kalau kita mengenali kemana orang-orang kafir membenci, pastikan berarti dia di atas kebenaran. Orang-orang mukmin itu ketika dibenci banget oleh orang kafir, sampai orang kafir itu merasa tidak nyaman hidupnya gara-gara orang-orang ini. Itu berarti orang-orang itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu apa? Sifatnya apa orang yang beriman itu? Orang yang beriman itu selalu ganggu orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Bukan ganggu orang mukmin. Bukan nyari-nyari kesalahan orang mukmin. Kalau ada kesalahan, sampaikan dengan cara yang baik. Ketok pintunya, kenapa sih susahnya? Jangan sampai kemudian umat itu tersedot kepada satu perkara, dalam perkara yang sifatnya apa? Menghabiskan energi itu loh. Ngadepin orang kafir aja belum selesai kok malah kemudian kita download, baca sesuatu yang sifatnya itu hanya untuk kemudian berhadapan dengan muslim yang lainnya. Allah a'lam bishawab. Maka di situ kita memahami bahwasanya maminkum min ahadin, di situ kita memahami bahwasanya musuh itu pasti ada. Jadi kalangan setan dan dari kalangan manusia itu pasti ada. Setan dari kalangan jin dan kalangan manusia. Makanya ketika kita menghadapi iblis, makanya kemudian kita berlindung diri kepada Allah.
Kenapa menghadapi iblis itu terkadang dan bala tentaranya itu lebih sulit daripada menghadapi manusia terkadang? Kenapa? Mereka tidak menerima sogok, mereka tidak bisa disuap, ya kan? Maka sesungguhnya apa? Sesungguhnya menghadapi mereka kalau bukan karena pertolongan Allah, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah mampu untuk mengalahkan setan dari kalangan jin. Nah, kita harus paham. Ini nanti kita pahami. Ya. Ada jin, ada setan, ada iblis. Ya, ada setan-setan yang diceritakan namanya oleh Allah. Ada salah satunya khinzib. Khinzib itu apa? Setan yang kemudian sifatnya ganggu kita dalam sholat. Setan itu apa? Setan itu kata sifat. Kata sifat. Artinya dari syaitana. Nanti kalau kita tafsir surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah, nanti di situ ada itu. Kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti setelah buku ini selesai insyaallah. Ya kan? Sabar itu enggak usah ngomong jadinya ria. Jadi kemudian di situ diterangkan syaitan itu dari kata syatona, dia itu kata sifat. Kemudian ada jin. Jin itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang mukmin kayak tadi yang diceritakan dalam surat Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat yang ke-29. Ya, maka di situ kita kemudian mendapati apa? Setan dari kalangan manusia, setan dari kalangan jin. Kemudian ada iblis yang abadi tidak mati, itu iblis. Kalau setan bisa mati, bisa. Salah satunya kemudian kalau kita melihat meteor itu salah satunya apa? Salah satu penjagaan Allah di langit. Karena apa? Setan itu berusaha untuk mencuri berita dari langit. Makanya kemudian rujuman lisyayatin. Nah, kita lihat rujuman lisyayatin. Buka di dalam Quran. Sudah dibuka. Surat Al-Mulk apa nih? Belum nyebutin ya tadi. Ayat yang ke-5. Surat yang ke-67. Sudah? Dibaca. Ayat yang ke-5. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan. Tuh. Jadi fungsinya bintang itu selain kemudian bisa menunjukkan arah, kemudian menjadi penghias, kan gitu kan? Maka kemudian kan sering kan kita dengar nggak kata-kata puitis di SMP itu, wajah tanpa jerawat bagaikan langit tanpa bintang. Kelihatan banget ya SMP-nya tahun berapa. Itu walakat zayyana sama itu kemudian dijadikan apa? Perhiasan itu gitu. Terus apa lagi penghias? Teruskan Pak. Rujuman lisyayatin. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Ya, di situ kita mendapati waja'alnaha rujuman lisyayatin. Rujuman apa tadi di situ? Artinya rujum untuk setan tadi apa? Lempar. Untuk melemparkan, untuk memanah setan. Artinya apa? Setan itu bisa mati atau enggak? Bisa mati dia. Setan itu bisa mati. Yang kemudian diabadikan oleh Allah, fa innaka minal mundharin, sesungguhnya kamu itu tertangguhkan, itu adalah iblis. Lihat ya. Iblis saja doa sama Allah aja. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari berbangkit. Allah kabulkan kok. Oh, iblis saja doa sama Allah, kok mukmin enggak mau berdoa sama Allah. Itu ya itu namanya KBGT. Kebangetan. Iblis itu berdoa sama Allah dikabulkan. Orang mukmin kok nggak mau doa sama Allah? Permintaan iblis itu apa? Ya Allah, tangguhkan aku ila yaumi yub'atsun, sampai kemudian hari berbangkitnya. Innaka minal mundharin, sesungguhnya kamu tertangguhkan sampai hari kiamat. Tuh, doa. Dia berdoa dikabulkan oleh Allah. Makanya kalau mukmin itu berdoa itu harus ya yakin. Di situ kita mendapati rujuman lisyayatin. Fungsinya kemudian misalkan tiba-tiba kita ngeliat shoot gitu ya. Meteor itu sebenarnya apa? Itu adalah penjagaan malaikat untuk menjaga langit supaya kemudian tidak dicuri berita-berita di langit oleh
Setan. Kenapa? Setan itu mencuri berita dari langit dan menyampaikan kepada wali-walinya dari kalangan dukun, kahin, araf. Dan bedakan ya, ada kahin, ada araf. Nanti kita ceritakan lagi. Nanti di surah Al-Falaq. Di situ kemudian sifatnya apa? Menjadi kemudian untuk mematikan itu. Dan bisa mati. Bisa mati. Setan, jin itu setan. Jadi jin yang kemudian berkhidmah kepada iblis namanya setan. Tapi kalau jin itu kalau muslim ya dikatakan muslim. Ada jin yang muslim Ustaz? Ada, yang tadi kita baca tadi loh. Wa id sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'unal Qur'an. Dengerin Quran dia. Jadi ada jin muslim Ustaz? Ada. Tapi dulu ada buku dialog dengan jin muslim. Nah, itu banyak khurafatnya itu. Itu banyak khurafatnya buku itu. Khurafat itu kepercayaan yang tidak berdasarkan dalil. Ya, contohnya kita akhirnya kalau akan buang air panas, pernah baca dialog dengan jin muslim? Ya, antum tidak pernah ya? Oh, masya Allah. Orang Ciketing baca juga ya. Jadi kemudian ternyata buku itu saya dulu khatamkan 1 hari itu buku. Saking penasarannya sampai akhirnya kalau membuang air panas di tempat cucian baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal ada nggak kemudian? Tidak ada itu. Ini kita mau apapun kita berlindung diri kepada Allah kan. Artinya jin itu kemudian ada yang mati. Jin itu panjang umurnya. Maka jin itu kemudian ada yang menjadi qarin. Qarin itu apa? Jin pendamping. Itu ada qarinnya. Kita buka bukunya, halaman 341 dibuka. Bagi yang punya buku, yang tidak punya buku, saya Masya Allah. Saya meminta kepada Allah semoga diberikan hidayah. Belum dapat ya? Masya Allah. Siapa yang bawa buku? Iya, baca Tidak seorang pun dari kalian. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali telah diutus kepadanya pendampingnya, qarin dari kalangan jin. Para sahabat bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk juga aku. Hanya saja Allah menolongku atasnya sehingga qarin tersebut masuk Islam. Maka dia hanya memerintahkanku kepada kebajikan. Ya. Jadi di situ di antara jin itu ada yang bersifat menjadi qarin. Qarin itu apa sih? Qarin berdasarkan namanya. Qarin itu pendamping, Ibu. Ya. Jadi kemudian tidak seorang pun di antara kalian kecuali kalian itu punya qarin, jin pendamping. Maka para sahabat mengatakan, wa iyyaka ya Rasulullah wa iyaya illa a'ani Allah alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khairin. Kecuali jin qarinku itu kemudian ditolong oleh Allah, dia masuk Islam dan kemudian tidak menyuruhku kecuali perbuatan yang baik. Qarin itu ada. Qarinnya Umar ada. Qarinnya ibu ada, qarinnya anti ada, qarinnya dia ada. Setiap orang punya qarin. Qarin itu yang biasanya kalau kita membisik-bisikkan sesuatu itu loh, untuk meninggalkan ketaatan itu namanya qarin. Contoh nih, kalau malam qarin itu apa? Kita sudah bangun jam 3. Wah, udah bangun. Bentar lah, tambah lagi sebentar, setengah jam. Itu qarin. Itu qarin. Qarin itu Islam. Kenapa Ibu ketawa Ibu? Oh gitu. Masya Allah, jangan terlalu jujur ya Bu ya. Itu namanya qarin itu. Kita kemudian mau infak nih, kita ngomong nanti kalau gajian kemudian saya akan sedekah insya Allah 1 juta gitu. Ternyata sudah dapat ini, ya Allah berat banget 1 juta kebanyakan deh. Itu qarin. Mau nikah ragu-ragu nih, kemudian padahal ini sudah benar semuanya ragu. Itu qarin. Ya, ketika kita akan melakukan kebaikan, gak jadi, mau ngaji, udah mau nanti malam ngaji besok Kemudian niat korden miring, benerin dulu. Nanti piring kotor, benerin dulu. Akhirnya nggak jadi ngaji. Itu qarin. Setiap bisikan yang menjadikan kita urung melakukan ketaatan itu namanya qarin. Berarti kita masing-masing punya qarin, Ustaz? Iya. Nabi punya qarin. Wa iya kayak Rasulullah. Wa iya ya. Nabi mengatakan termasuk saya itu punya qarin. Cuma qarinku ditolong oleh Allah, kemudian akhirnya masuk Islam. Kalau qarin saya Islam atau enggak ngerti. Dan tidak usah dipikir, duduk diam gitu. Kenapa? Mikirkan qarin saya muslim. Tidak usah. Namanya siapa ya? Terus ngomong, wahai qarinku.
Nggak usah gitu. Karena itu tidak ada faedahnya. Yang terpenting apa? Mengalahkan korin. Mengalahkan korin itu apa ya? Dengan iman dan mendekat kepada Allah. Korin itu dampingin kita sampai kapan? Sampai detik-detik kita mau mati, korin itu masih nempel, kata saya Soleh, kata saya Khusaimin. Sampai kamu mati, tinggal beberapa detik pun, korin itu masih dampingin kita. Kapan dia akan meninggalkan kita? Akan meninggalkan kita ketika kita sudah kemudian meninggal, baru ditinggalkan korin itu, dia pindah lagi ke yang lainnya. Itu korin. Jadi kemudian satu-satu dia, korin itu satu gitu. Nanti kalau sudah mati, baru korin itu tinggal. Dia meninggalkan orang itu, pindah ke yang lainnya. Tapi masing-masing punya korin, masing-masing punya korin. Tidak usah inilah. Di setiap rumah kita ini ada royah. Di setiap rumah kita ini ada bendera. Ada bendera malaikat dan bendera setan. Itu kata Rasul. Kok tidak kelihatan? Ya tidak kelihatan. Setiap rumah. Kenapa? Maka kemudian ada kemudian liwa itu, ada kemudian bendera setan dan kemudian bendera malaikat. Kalau dia keluar dari rumahnya melakukan kebaikan dan ketaatan, dia mengambil bendera dari malaikat. Tapi kalau dia keluar untuk melakukan kemaksiatan, maka dia mengambil perlindungan dari setan. Kemarin kelihatannya ngomongin dia kok belum selesai nih, belum seru nih episodenya. Topi continue kelihatan kemarin. Kita keluar dari rumah, itu ngambil apa? Yaitu benderanya dari setan. Maka sepanjang perjalanan dia didampingi oleh setan. Makanya kalau kita keluar rumah kan selalu kan perintahnya apa? Diniatkan apa? Kamu keluar rumah itu niatnya untuk apa? Kenapa? Karena kita ngambil sesuatu yang akan membawa kita dan melindungi kita sepanjang perjalanan itu. Jadi ternyata setiap perkara ini, di setiap perkara ada setan, Ustaz, ada. Sampai nempel ke kita pun ada korinnya. Sampai di kamar mandi pun ada setannya. Ini ada setannya ini. Bener Ustaz. Iya. Loh kok bisa tahu? Loh coba kalau tidak kita baca. Kalau kita sebelum masuk kamar mandi itu bacanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Al khubus itu apa? Setan jantan. Cowok. Setan jantan. Wal khaba'is setan apa? Betina. Coba. Sampai disebutkan dua loh, dikhususkan loh. Padahal kalau kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hanya menyebutkan setan tok. Tapi khusus untuk masuk kamar mandi, kita membaca apa? Berlindung diri dari setan jantan dan setan betina. Kenapa? Karena saking banyaknya tempat ini dihuni oleh setan. Makanya kalau di kamar mandi disunahkan apa? Tidak boleh lama-lama. Apalagi di kamar mandi, baca WhatsApp, online. Di kamar mandi baca koran, nyari wangsit, nyari ilham, sambil ngerokok. Alah ya Allah, Masya Allah, tidak boleh itu. Makanya kamar mandi itu sifatnya adalah jangan terlalu dibuat terlalu bagus yang akhirnya membuat kita terlalu nyaman di dalam. Dibuat bed up sampai 1 jam kita harus, ya Allah, tidak disunahkan berlama-lama di kamar mandi itu. Makanya jangan dikasih apa? Jangan dikasih majalah, jangan dikasih koran, TV, Masya Allah. Saya ngelihat tuh salah satu hotel itu, di dalam kamar mandinya ada TV-nya, Masya Allah. Tidak boleh kan semacam itu, tidak boleh. Pernah ke hotel itu? Enggak, lihat di YouTube aja saya. Ada semacam itu tuh ada. Itu tidak boleh itu. Makanya kalau kita di kamar mandi bergegas. Para wanita itu kalau di kamar mandi cepet. Ya, karena mungkin bagi perempuan itu kadang-kadang kan lama di kamar mandi kan. Perempuan kalau udah ngomong sebentar itu, Masya Allah. Laki-laki bisa menyelesaikan S1, S2, S3. Makanya kemudian terlalu lama di kamar mandi itu tidak boleh. Itu disunahkan cepat. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar membaca apa? Ghufranaka. Saya jadi tertarik. Kenapa kalau kita keluar kamar mandi membaca Ghufranaka? Ghufranaka itu artinya apa? Ampunanmu ya Allah. Kenapa? Apa hubungannya? Kenapa kita habis keluar kamar mandi kita Ghufranaka? Ibaratnya astagfirullah. Lu ngapain aja kita di kamar mandi sampai kita istighfar sama Allah? Bukan. Kenapa kita kalau masuk keluar kamar mandi sampai kemudian membaca Ghufranaka? Apa? Kenapa? Bukan. Hah? Gak ada zikir dan ibadah pada Allah di dalamnya. Bukan.
Sebutin aja satu-satu, nanti pasti nyantol satu. Kenapa kita kalau kan pernah mikir nggak? Ngapain ya kalau kamar mandi membaca Gufronaka itu? Kenapa? Kenapa? Bersyukur? Enggak. Ya apa? Iya. Syekh bin Baz tuh mengatakan, kenapa kita kalau keluar kamar mandi itu baca Gufronaka? Karena kita sering lupa, sampai kita ngeluarin hajat itu juga bagian dari nikmat Allah. Padahal waktu kita keluar hajat sudah selesai. Padahal kita apa? Itu kalau bukan Allah yang memberikan kekuatan sama perutmu, kamu tidak bisa ngeluarin hajat. Karena manusia itu sering cenderung lalai, makanya dia membaca Gufronaka, ya Allah, astagfirullah, saya lupa bahwasanya ngeluarin hajat itu adalah nikmat darimu. Makanya membaca Gufronaka. Nah, kita kembali lagi. Jadi di situ qarin itu kemudian ada, Ustaz, ada. Jadi kemudian kita akhirnya paham kenapa sih minta perlindungan sama Allah, ya karena ada setan, ada musuh, ada qarin, ada semuanya. Sehingga kemudian kita hanyalah tahu, oh disitulah kita paham kenapa kita berlindung kepada Allah. Ya, sudah terdengar adzan. Alhamdulillah. Ayat yang pertama belum selesai, ya. Jadi masih nomor 2 insyaallah. Dan insyaallah nanti kita akan teruskan ya dalam kajian kita berikutnya. Jadi kita masih membahas ayat yang pertama surat An-Nas. Ini berapa tahun nanti ya insyaallah. Nggak apa-apa lah, pelan-pelan tapi kan kita paham arah kemana yang kita pelajari. Semoga Allah memberikan kebaikan. Alhamdulillah kini sini sudah ada mushola ya? Ada. Alhamdulillah. Walaupun di sampingnya ya. Jadi, sebentar lagi katanya ini ya, sebentar lagi ya bangun masjid ya, sebentar lagi ya. Semoga nanti dimudahkan, insya Allah punya masjid raya di sini. Ini yang dapat kita sampaikan. Tidak ada pertanyaan? Ada. Tadi dikatakan kalau misalkan ada anak yang bisa melihat, Iya. sebetulnya karena dibukakan oleh setan dan itu harus diruqyah. Iya. Dalam mencari orang yang bisa meruqyah itu bagaimana, kan takutnya dia juga malah tidak benar gitu kan. Saya akan bantu ibu mencari orang yang bisa meruqyah. Afan. Jadi kemudian saya akan carikan ibu siapa yang bisa meruqyah. Yang kedua, kalau misalkan saya sendiri iya. ada sesuatu gitu ya, Iya. terasa di sini. Diruqyah aja ibu. Ini juga harus diruqyah. Iya. Karena Ruqyah diri sendiri aja kan, baca Al-Fatihah, baca Al-Kafirun, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu cara kita ruqyah. Cara kita, maaf saya salah bawa kacamata. Jadi cara kita ini meruqyah diri sendiri aja. Jadi ruqyah diri sendiri aja. Insya Allah ibu akan disembuhkan. Kalau memang nanti terasa nggak kuat, cerita sama anak, sama siapapun, tolong bantu saya. Artinya nggak usah minta ruqyah. Saya kok baca ayat kursi kok kok saya baca ayat kursi kok kemudian terasa berat ya, di sini kerasa berat gitu. Nanti biar kemudian anak-anaknya yang meruqyah ibu, dibantu. Ya. Kalau kemudian ngeruqyah itu ada, jadi kalau kita ngeruqyah ada semeriwingnya kayak ya tiba-tiba nggak enak badan, nah itu kita meruqyah. kalau saya misalkan saya berdoa, apakah itu yang dinamakan ruqyah ya, tapi yang saya anak yang sedang ini nantinya rasanya enak, Iya. enteng gitu. Tapi saya sendiri orang bilang kamu juga ada. Siapa yang bilang ibu ada? Pada satu saat ada mengenai kajian Syiah, kemudian Ustaz itu mengatakan saya bawa ini kain kafan yang khusus untuk orang Syiah. Itu dia bawa, itu langsung terasa, terus sudah agak bisa. Tapi saya tetap sadar. Ibu kerasa? Katakan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibu ngeruqyah aja. Ibu meruqyah. Itu memang betul ada. Ya enggak bisa tahu kan, nggak ada yang bisa tahu orang kemasukan jin atau enggak. Kalau kita pengen mengetahui kemasukan jin itu ada indikator-indikator, gejala-gejala awal, indikasinya apa, terlalu ngantuk cepet,
kalau tidur terlalu lama, kalau kemudian tidak bisa terlalu tidur, ketakutan berlebihan, siang hari tengah bolong ketakutan, itu namanya indikator awal, gejala-gejala awal. Selebihnya tinggal kita mendiagnosa dengan kita meruqyah diri sendiri. Paham Ibu? Insya Allah. Kalau kemudian kita takut sama tiba-tiba ada misalkan apa itu, ada pakaian ada kemudian putih-putih, tidak usah kita khawatir dan takut, insya Allah. Iya. Saya pernah loh Ibu di Pamulang dulu. Saya di Pamulang, ini kisah nyata Pamulang. Saya beli rumah dulu di Pamulang. Kemudian saya tuh tidak tahu kenapa dijual miring banget. Saya beli itu 97 meter tapi harganya cuma 100-an. Ya akhirnya beli, udah lama, udah sekitar 7 tahun yang lalu. Saya beli rumah itu, kemudian saya tempati, saya bersihkan. Itu kemudian saat itu belum ada tangki itu belum ada. Jadi kemudian masih langsung ke sumur. Kemudian saya bersihin, saya semprot sama teman saya, salah satu sahabat saya nyemprot, bersihkan. Kemudian setelah itu sudah capek, letih, udah saya cabut semua itu. Saya cabut semua. Dan itu kalau dicabut pompanya itu tidak bisa ngalir. Pompa itu udah tidak bisa ngalir, Saya kemudian ketika itu tidur tiba-tiba itu saya dibangunkan suara air. Juat, kencang sekali. Takut iya, gemeter iyalah, wajar. Kemudian saya buka pelan-pelan gitu, saya lihat gitu, kamar mandi tidak ada. Ternyata suaranya dari dapur. Dapur itu betul ngalir, kencang sekali. Saya ngelihat ke tempat cup-cupan sanyo pompa air listrik itu tidak ngalir, itu tidak nancep. Berarti itu harusnya tidak bisa ngalir. Itu jual terus gitu, ya udah bismillah, ya udah. Saya gemeter iya. Kemudian saya tutup. Setelah itu saya wudhu, cepat langsung wudhu. Kemudian malam itu saya langsung bacain Al-Baqarah sampai saya tertidur di atas sajadah. Tapi alhamdulillah sampai pagi tidak ada masalah. Hari berikutnya 2, 3, 4 tidak ada masalah. Setelah 1-2 hari di situ baru orang itu ngomong, ini itu tahu nggak Pak Ustadz, ini itu tempat jin buang anak di sini katanya. Orang kompleks itu pada ngomong karena memang sudah lama banget nggak ditempatin. Tapi alhamdulillah sampai saya tinggalin rumah itu tidak ada masalah lagi, insya Allah. Ya, yakin aja sama Allah bahwasanya ketika berlindung sama Allah kita menjadi lebih hebat. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan. Kita sholat duhur berjamaah bagi yang laki-laki. Sudah ada musola jadi dekat, tidak perlu ke Asof. Jadi insya Allah kita di sini aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.